tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Semua menangis. Di tengah euforia, Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda ke babak ketiga Piala Dunia. Tepat siang ini, semua menangis. Di tengah euforia, Shin Tae-yong berhasil membawa skuad Garuda ke babak ketiga Piala Dunia. Tepat siang ini, resmi Shin Tae-yong dipecat PSSI. Nasib Peladi Timnas Indonesia Shin Tae-yong jadi begini. Inilah 3 biang kerok yang menyebabkan Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia. Alasannya sangat tidak masuk akal. Kegagalan di Piala AFF 2024 jadi titik puncak. Spekulasi mengenai masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia semakin ramai dibicarakan dan kini terjawab sudah. Isu pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini menguat usai sejumlah kejadian yang dianggap sebagai pemicu, salah satunya kegagalan Timnas di Piala AFF 2024. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Berikut 3 alasan Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia. 1. Formasi kontroversial saat melawan Cina. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina di Oktober 2024, keputusan Shin Tae-yong menggunakan formasi 5-4-1 menuai kritik tajam. Formasi ini dianggap kurang efektif, terutama dengan menempatkan Ivar Jenner dan Nathan Koyaon sebagai gelandang utama. Akibatnya, Timnas Indonesia kesulitan mengendalikan permainan dan kalah momentum saat serangan balik. Barulah setelah Tom Haye masuk di babak kedua, permainan Timnas membaik meski hanya mampu mencetak 1 gol balasan. Hal ini juga yang membuat pengamat sepak bola tanah air Coach Justin yang tadinya mendukung Shin Tae-yong malah berbalik meminta PSSI untuk segera mengganti pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Shin Tae-yong dipecat? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Shin Tae-yong! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. 2. Minimnya kesempatan bermain untuk Eliano Raiders. Keputusan Shin Tae-yong jarang memainkan Eliano Raiders juga menjadi sorotan. Padahal, PSSI telah berupaya keras menaturalisasi pemain PEC Zwolle tersebut yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Banyak pihak menilai, langkah Shin Tae-yong ini membuat potensi Raiders tidak dimaksimalkan, sehingga usaha naturalisasi terkesan sia-sia. 3. Kekalahan dari Filipina di Piala AFF 2024. Momen paling mengecewakan terjadi ketika Timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor tipis 1-0 melalui penalti Born Martin Christensen. Kekalahan ini membuat Garuda gagal melangkah ke semifinal dan hanya finish di posisi ketiga grup C. Padahal, hasil imbang saja sudah cukup untuk membawa Timnas lolos. Kekalahan ini menambah tekanan bagi Shin Tae-yong dan memunculkan desas-desus bahwa masa baktinya akan segera berakhir. Isu ini semakin diperkuat dengan unggahan salah satu anggota Exco PSSI, Hairul Anwar, yang memberi indikasi salam perpisahan kepada Shin Tae-yong melalui media sosialnya. Ia menulis, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Kini, publik menantikan keputusan resmi dari PSSI terkait masa depan Shin Tae-yong, yang telah membawa sejumlah perubahan signifikan bagi sepak bola Indonesia meski menghadapi berbagai tantangan. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekspektasi publik, performa pelatih, dan dinamika organisasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong awalnya dianggap sebagai sosok yang membawa perubahan positif, namun kini menghadapi tekanan akibat hasil yang mengecewakan di beberapa turnamen. Evaluasi terhadap seorang pelatih seharusnya tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses pembangunan tim. Kekalahan di Piala AFF 2024 memang mengecewakan, namun penting untuk melihat konteks lebih luas, termasuk strategi jangka panjang dan perkembangan pemain muda yang telah diupayakan. Keputusan terkait pemain naturalisasi seperti Eliano Raiders juga menjadi sorotan.
Meski diharapkan mampu memberi dampak besar, adaptasi pemain dalam sistem tim membutuhkan waktu. Kritik terhadap minimnya penggunaan Raiders seharusnya disertai pemahaman terhadap alasan teknis yang mungkin dimiliki pelatih. Di sisi lain, tekanan dari publik dan media sosial semakin memperumit situasi. Komentar anggota Exco PSSI di media sosial, yang mengisyaratkan perpisahan, memperlihatkan kurangnya koordinasi internal organisasi. Hal ini bisa menciptakan ketidakstabilan dan memengaruhi mentalitas tim. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang objektif, komunikasi yang lebih baik antara PSSI, pelatih, dan supporter, serta fokus pada pembangunan tim secara menyeluruh. Mengambil keputusan hanya berdasarkan tekanan publik dapat menghambat upaya membangun sepak bola Indonesia yang lebih solid dan kompetitif. Menghadapi situasi yang penuh tekanan seperti ini, penting untuk tetap optimis dan fokus pada tujuan jangka panjang. Dalam setiap proses menuju keberhasilan, kegagalan adalah bagian yang tak terhindarkan. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga untuk melangkah lebih baik di masa depan. Bagi Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, perjalanan ini adalah kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan membangun kembali. Transformasi besar tidak terjadi dalam semalam, butuh waktu, dedikasi, dan kepercayaan. Bagi para pendukung Timnas, tetaplah memberikan dukungan tanpa syarat. Kritik membangun sangat diperlukan, tetapi jangan lupa bahwa tim ini adalah milik kita bersama. Bersatu dalam semangat mendukung Garuda adalah kunci untuk menciptakan atmosfer positif yang akan menginspirasi mereka di lapangan. Bangkit dari kegagalan adalah langkah pertama menuju kemenangan. Jangan menyerah, terus berjuang, dan percayalah bahwa kerja keras akan selalu membuahkan hasil. Garuda di dadaku, harapan di hatiku, bukan sekadar slogan, tetapi panggilan untuk tetap percaya dan bersatu demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang.